Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 24 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 16 sampai 19. Yesus umpamakan tentang angkatan yang tidak punya empati dan sering mempersoalkan. Paragraf yang kedua ayat 20 sampai 24. Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Kesimpulannya, Yesus mulai mengecam angkatan yang tidak menari dan tidak bergabung. Angkatan ini mengatakan Yohanes yang tidak makan dan tidak minum, ia keraskan setan. Tetapi kepada Yesus dan murid-muridnya yang makan dan minumnya, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka ahli Taurat dan orang Farisi tidak menerima Yesus sebagai Kristus. Mereka adalah angkatan yang mencela secara agamawi. Kota-kota yang dipengaruhi oleh mereka juga tidak bertobat. Menurut Yesus, kota-kota itu akan dihakimi. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus mengecam mereka angkatan yang tidak punya empati dan sering mempersoalkan dengan umpamakan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kedua, Yesus mengecam kota-kota Yehuda yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, angkatan zaman Yesus tidak empati, sekalipun orang-orang meniup seruling bagi mereka tetapi tidak menari, sekalipun menyanyikan kidung duka tetapi mereka tidak bergabung. Kedua, orang-orang Yahudi tetap mempersoalkan baik tentang Yohanes Pembaptis yang berpuasa maupun tentang Yesus yang makan dan minum. Ketiga, kota-kota yang telah mengalami mukjizat-mukjizat Yesus tetapi tidak bertobat akan menanggung lebih berat daripada kota Tirus, Sidon, dan Sodom. Aplikasinya. Pertama, belas kasihani tentang orang-orang yang perlu pertolongan sama seperti Yesus. Dengan hati empati, kita harus belas kasihani mereka dan harus menolongnya. Kedua, jangan hanya mempersoalkan tentang orang-orang yang lain. Ya, pasti ada banyak orang yang tidak sesuai dengan ide Anda dan pikiran Anda atau keinginan Anda atau prinsip Anda pun. Sebenarnya semua orangnya tidak begitu. Sehingga jangan mempersoalkan tentang itu dan menghakimi tentang merekanya. Ketiga, tetap bertobatlah dan memberitakan mukjizat dan ajaran Yesus kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus, supaya mereka juga bertobat. Jadi praktik hari ininya, jangan mempersoalkan tentang orang lain, sekalipun ide dan prinsipnya tidak sama. Tidak ada seorang pun yang sama idenya dan prinsipnya dan prinsip pertindakan pun atau yang lain pun juga. Dan menerima mereka di dalam kasih Yesus, dan menerima itu berartinya memberitakan Injil, tentang memberitakan Yesus dan memberitakan tentang mukjizat-mukjizat Yesus, supaya mereka juga bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.